Kabar mengejutkan datang dari ex-Menteri BUMN bernama Dahlan Iskan, di mana pria kelahiran Magetan pada tanggal 17 Agustus 1951 ini kembali harus berurusan dengan persoalan hukum setelah ditetapkan jadi tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur dalam kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan surat. Biar Followers tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa fakta Dahlan Iskan, ex-Menteri BUMN yang ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dan pemalsuan surat. Jadi tersangka kasus penggelapan dan pemalsuan surat. Ex-Menteri BUMN yang juga dikenal sebagai pengusaha, Dahlan Iskan sepertinya akan kembali merasakan dinginnya jeruji besi, sebab pria yang usianya telah beranjak senja tersebut baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penggelapan dan pemalsuan surat. Lebih jelasnya, Menteri BUMN periode 2011 hingga 2014 itu diduga melanggar pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau pasal 374 KUHP, junto pasal 372 KUHP, junto pasal 55 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggelapan dalam jabatan, junto penggelapan dan atau pencucian uang. Berawal dari laporan Rudi Ahmad Syafi'i Harahap. Terkuaknya kasus yang menimpa Dahlan Iskan bermula dari laporan Rudi Ahmad Syafi'i Harahap. Ia melaporkan Dahlan kepada pihak berwenang atas dugaan pemalsuan surat dan penggelapan dalam jabatan. Laporan tersebut terregister di Polda Jawa Timur sejak tanggal 13 September 2024. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, pada akhirnya Dahlan dan Nani yang semula hanya menjadi saksi dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Dahlan Iskan angkat bicara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pada akhirnya Dahlan Iskan angkat bicara. Ia mengaku bahwa dirinya tak pernah menyangka akan berurusan dengan hukum di usia 74 tahun. Ia juga mengungkapkan kisah panjang keterlibatannya di Jawa Pos hingga kisruh kepemilikan saham tabloid Nyata yang menjadi pangkal perkara yang menyeretnya ke meja hijau. Di sisi lain, Dahlan Iskan juga mengaku bahwa dirinya tidak pernah menyimpan dokumen perusahaan di rumahnya. Pasalnya kala itu semuanya ditinggal di kantor. Tetapi karena belakangan dia memerlukan dokumen-dokumen tersebut, maka kemudian ia meminta dokumen perusahaan secara baik-baik, akan tetapi tidak diberikan. Untuk itu, Dahlan meminta pengacaranya untuk mengajukan gugatan agar mendapat dokumen-dokumen tersebut, karena sebagai salah satu pemegang saham, Dahlan punya hak untuk meminta. Dahlan terpaksa mengambil langkah tersebut karena harus menjadi saksi atas sengketa tabloid Nyata. Namun siapa sangka, dia kemudian dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Padahal Jawa Pos merupakan media yang dibesarkan dan sudah identik dengan Dahlan Iskan. Kuasa hukum sebut penetapan kliennya sebagai tersangka merupakan fitnah. Kuasa hukum daripada Dahlan Iskan, Yohanes Dipawijaya, juga buka suara perihal persoalan yang tengah dihadapi oleh kliennya. Menurutnya bahwa kabar yang menyebutkan kliennya sebagai tersangka merupakan fitnah dan karakter asinisan. Diva juga menaruh harapan dan kepercayaan bahwa aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polda Jatim, akan bersikap profesional, proporsional, dan presisi.